Kalau merek elektronik yang paling banyak diminati di toko kakak itu apa? TV biasanya. TV udah paling umum kak. Iya. Kalau paling jarang apa kak? Jarangnya tuh AC kan, nggak AC. semua orang membutuhkan AC kan Iya. ya sekarang kan. Apakah kakak memiliki layanan online untuk produk elektronik kakak? Ada lewat WA, bisa Instagram kan, sekarang media sosial kan banyak gitu kan. Kalau boleh tahu apa namanya kak? Shopnya? Shop apa maksudnya? Buat menglaris. Oh, adalah salah satu lah, Laili lah gitu. Laili. Cari aja gitu. Laili. Ya. Apa? Adakah cara untuk mengetahui kualitas produk elektronik sebelum membelinya? Adakah cara untuk mengetahui kualitas produk elektronik sebelum membelinya? Ada, kita cek barangnya terlebih dahulu kan. Kita cek barang terlebih dahulu, kalau sudah deal kita transaksi, sama-sama transaksi gitu. Bagaimana cara mengetahui apakah produk elektronik yang dibeli adalah yang terbaru? Ya kita tanya aja sama pemilik tokonya kan, seumpama kita mau beli apa gitu, kita tanyakan ada produk baru nggak kak gitu, nanti kan kita disaranin pilih ini kan gitu. Bagaimana cara memeriksa keaslian produk elektronik sebelum membelinya kak? Kita periksa aja pada barcode, kan biasanya barang kan ada barcode-nya yang di belakang atau di depan itu. Barcode itu apa kak? Barcode itu apa ya, kayak apa sih, kayak scan gitu loh, tahu nggak? Di belakang kan ada barcode kayak gambar gitu loh, yang scan tahu nggak? Garis-garis ya, kayak garis-garis gitu loh, garis hitam putih. Garis-garis ya, lah, nomornya ya, ada nomornya kan. Kan ada kodenya kan, nomor seri atau apa kan gitu. Kita dari situ kak. Dari situ. Kita menjual produk elektronik yang memiliki fitur smart home. Ya udah, kan saya sudah menjelaskan tadi kan. Ada contohnya ya TV kan termasuk barang rumah yang kita butuhkan sehari-hari kan. Contohnya kulkas, mesin cuci, kipas, ya kan? Apakah ada produk elektronik yang cocok untuk perjalanan atau aktivitas luar ruangan? Aktivitas luar ruangan kak? Apa ya? Kurang tahu sih kalau itu ya. Oh, ada apa, motor listrik kan, elektronik kan. Tapi di punya aku kan nggak memproduksi. Kenapa kak? Ya kurang tahu saya, soalnya nggak ngambil gitu. Apakah ada produk elektronik yang mempunyai sistem tahan akan guncangan? Ya nggak, kurang tahu sih kalau itu ya. Kayak tahan gempa gitu loh kak. Tahan gempa. Ada nggak? Nggak. Kak, apa sih salah satu contoh alat penggunaan arus listriknya sedikit? Banyak ya, kalau kita nggak gunain ya itu bisa menghemat listrik ya. Contohnya apa, kipas angin. Kalau kita pergi kan kita matiin, nggak apa, setiap hari kita gunakan kan. Kalau kipas angin itu bisa kita apa, gunain pas waktu kita membutuhkan saja gitu. Jadi yang penggunaan arus listriknya besar itu seperti kulkas kan selalu hidup kak. Kulkas terus biasanya sih kalau banyak yang kalau Polytron kan tergantung kompresornya gitu loh. Jadi paling lama 5 tahun kak. Iya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Miftahul Ulum TV.
mendengar, belajar, dan berkolaborasi. Saya Muhammad Habibullah dan hari ini kita kedatangan salah satu tamu yaitu Kak Laili. Halo Kak Laili. Halo. Gimana nih kabarnya Kak Laili? Baik, alhamdulillah. Oh iya, kalau boleh tahu Kak Laili ini orang mana? Saya orang Demak. Demaknya tuh Demak Guntur ya. Kak Laili dengar-dengar ada usaha elektronik ya? Iya. Kalau boleh tahu usaha elektronik itu udah berapa tahun Kak? Ya sekitar 2-3 tahun berjalan ini sih. Kalau boleh dari usaha kakak atau Kak Lili udah dapat apa saja sih? Kalau dapat apa saja tuh ya nggak dihitung sih. Yang penting cukup buat kehidupan sehari-hari aja. Udah dapat motor belum Kak? Kalau motor ya tentu sudah sih. Gacor anjir. Kalau boleh tahu apa produk elektronik terlaris di toko kakak saat ini? Ya beragam jenisnya. Kalau mau cari apa aja ya ada. Gitu. Kalau boleh tahu bagaimana awal mula kakak usaha elektronik? Ya bermula dari apa ya? Bermula dari kayak online gitu loh. Elektroniknya apa Kak? Elektroniknya ya beragam jenisnya, contohnya TV, kulkas, AC, ya begitulah. Oh iya Kak. Itu punya kakak sendiri atau punya orang lain? Ya orang lain, cuman kan saya kayak ngambil gitu loh, distributor kayak gitulah. Apakah ada promosi atau diskon khusus untuk produk elektronik? Ya tentu ada. Kalau setiap bulan atau setiap bulan tuh ada kayak 15% atau 10% tergantung. Kalau Anda memiliki member tuh mesti ada diskonnya. Iya Kak. Bagaimana sih Kak cara memilih produk elektronik yang bagus? Ya tergantung apa mereknya. Ada saran nggak Kak buat itu? Apa? Untuk elektronik yang bagus. Ya ada sih. Contohnya itu merek LG, Polytron kan itu ternama kan. Iya. Merek-merek ternama yang ada di Indonesia. Ya gitu. Apakah ada garansi untuk produk elektronik yang dibeli Kak? Ada. Ada. Berapa tahun Kak? Ya sekitaran, kalau elektronik tuh tergantung mereknya ya. Kalau Polytron kan ada yang 5 tahun garansi gitu. Tergantung dari toko-tokonya tersendiri sih menurutku. Berapa ya? Paling lama berapa tahun Kak? Ya 5 tahun. Kalau Polytron kan tergantung kompresornya gitu loh. Jadi paling lama 5 tahun Kak? Iya. Bagaimana Kak cara mengeklaim garansi jika produk elektronik mengalami kerusakan? Ya kita call centernya. Call center apa Kak? Call center itu ya tokonya gitu loh, pemilik tokonya gitu. Ya kita foto kerusakannya, kita adukan ke senternya terlebih dahulu gitu. Nanti dapat itu Kak? Dapat apa ya? Dapat ganti gitu. Dapat ganti ya, dapat gantinya gitu Kak. Ya tergantung kerusakannya. Kalau kerusakannya itu terjadi karena dirimu sendiri gitu ya nggak dapat. Kalau kerusakannya dari pihak itu toko ya pasti dapat gitu. Dapat baru apa diperbaiki? Ya diperbaiki. Diperbaiki. Gratis itu servis biasanya. Kalau merek elektronik yang paling banyak diminati di toko kakak itu apa? TV biasanya. TV udah paling umum Kak? Iya. Kalau paling jarang apa Kak? Jarangnya tuh AC kan, nggak semua orang membutuhkan AC kan ya, sekarang kan. Apakah kakak memiliki layanan online untuk produk elektronik kakak? Ada, lewat WA, bisa Instagram, kan sekarang media sosial kan banyak gitu kan. Kalau boleh tahu apa namanya Kak? Shopnya? Shop apa maksudnya? Buat menglaris. Oh ada lah, salah satu lah, Laili lah gitu. Laili. Cari aja gitu. Laili. Ya. Apakah kakak memiliki cara merawat perangkat elektronik agar tahan lebih lama Kak? Ya kita bersihkan 1 bulan sekali gitu. Kita rawat dengan baik kan.
ditaruh di tempat yang bagus, yang terhindar dari air gitu. Itu berlaku untuk semua elektronik, Kak? Iya, kalau penempatannya nggak baik kan biasanya cepat rusak gitu kan? Iya benar. Ada produk elektronik yang bermanfaat di toko Kakak? Bermanfaat, yang maksudnya bermanfaat dalam bidang apa itu kan banyak kan ya. Contohnya kan kalau bermanfaat dalam bidang sehari-hari kayak membantu pekerjaan rumah biasanya kan mesin cuci, terus ya alat pel yang elektrik itu loh, tahu kan ada? Enggak. Browsing aja, share di Google kan ada. Apa lagi, Kak? Ya, itulah. Itu. Udah. Apakah Kakak memiliki pelayanan selama 24 jam untuk dukungan produk elektronik? Enggak sih. Paling cuman 7 jaman lah. 4 Jadi enggak 24 jam ya, Kak? Enggak. Adakah cara untuk mengetahui kualitas produk elektronik sebelum membelinya? Adakah cara untuk mengetahui kualitas produk elektronik sebelum membelinya? Ada, kita cek barangnya terlebih dahulu kan? Kita cek barang terlebih dahulu, kalau sudah deal kita transaksi, sama-sama transaksi gitu. Bagaimana cara mengetahui apakah produk elektronik yang dibeli adalah yang terbaru? Ya kita tanya aja sama pemilik tokonya kan, seumpama kita mau beli apa gitu, kita tanyakan ada produk baru nggak Kak gitu. Nanti kan kita disaranin pilih ini kan gitu. Bagaimana cara memeriksa keaslian produk elektronik sebelum membelinya, Kak? Kita periksa aja pada barcode, kan biasanya barang kan ada barcode-nya yang di belakang atau di depan itu. Barcode itu apa, Kak? Barcode itu apa ya, kayak apa sih, kayak scan gitu loh, tahu nggak? Di belakang kan ada barcode kayak gambar gitu loh, yang scan tahu nggak? Garis-garis ya, kayak garis-garis gitu loh, garis hitam putih garis-garis ya, lah, nomornya, ada nomornya kan. Kan ada kodenya kan, nomor seri atau apa kan gitu. Kita dari situ, Kak. Dari situ. Kak, kisaran dalam 1 bulan Kakak mendapatkan uang berapa? Ya nggak mesti sih, biasanya ya 1 bulan kalau ada pembeli ya bisa sampai 2 sampai 3 jutaan lah. Itu tergantung paling banyak. Ya ada lagi paling banyaknya gitu, tergantung produk yang kita jual juga kan. Kalau pemasukan paling banyak berapa, Kak? Pemasukannya ya 4 juta. Kalau boleh tahu paling sedikit tuh berapa? Sedikit ya sekitar 1,5 lah. 1,5 itu dalam waktu sebulan. Ya, yang paling sedikit. Ya 2 minggu sampai 1 bulanan. 2 minggu sampai 1 bulan. Usaha Kakak ada pemasukan dari pabrik atau enggak? Pemasukan dari pabrik. Yang dimaksud itu pemasukan dalam hal apa ya? Kan banyak pemasukannya gitu. Barang Kak, kayak ada penjualan gitu. Penjualan yang barang ini dari pabrik itu gitu. Ya ada, kita dapat bonusan biasanya kalau kita menjual satu barang kan biasanya dapat berapa, sekitaran 100.000 satu barang kan gitu. Jadi toko Kakak itu enggak buat sendiri, enggak produksi sendiri ya, Kak? Ya enggak, kita kan ngambil dari pabriknya gitu, kita jual kayak marketing gitu loh, tahu enggak Anda? Tahu. Apakah Anda menjual produk elektronik yang memiliki fitur smart home? Ya ada, kan saya sudah menjelaskan tadi kan. Ada contohnya ya TV kan termasuk barang rumah yang kita butuhkan sehari-hari kan. Contohnya kulkas, mesin cuci, kipas, ya kan. Apakah ada produk elektronik yang cocok untuk perjalanan atau aktivitas luar ruangan? Aktivitas luar ruangan, Kak. Apa ya? Kurang tahu sih kalau itu ya. Oh, ada
apa motor listrik kan elektronik kan. Oh, Tapi iya, iya. di punya aku kan nggak memproduksi. Loh, kenapa kak? Ya kurang tahu saya. Soalnya nggak ngambil gitu. Apakah ada produk elektronik yang mempunyai sistem tahan akan guncangan? Goncangan. Ya nggak kurang tahu sih kalau itu ya. Kayak tahan gempa gitu loh kak. Tahan gempa. Ada nggak? Enggak sih, enggak Nggak ada. ada. Enggak ada. Apakah kakak menyediakan layanan kalibrasi untuk perangkat audio dan video? Iya. Iya, apa tuh kak? Ya apa DVD, Hmm. salon, ya kayak semacam itulah. Oh. Apakah kakak menawarkan layanan dukungan teknis untuk produk elektronik yang dibeli? Enggak sih, enggak ada punyaku. Jadi kalau orang beli, Kalau barangnya rusak gitu. kalau barangnya rusak, nggak dianu kak, nggak diperbaikin. Kalau di punyaku ya enggak sih, tapi ya kita panggil dari luar gitu, teknisi kan. Kita panggil luar, kita suruh itu memperbaiki. Kalau punya sendiri sih belum ada ya. Rencana ya besoknya sih. Apakah kakak memiliki pilihan produk elektronik yang cocok untuk di ruangan terpencil, ruangan yang sempit kak? Apa ya, semua sih masuk sih, Semua masuk. semua masuk. TV kan sekarang ada ukurannya Oh ya. iya deh, iya kak, Ukurannya benar-benar. terhitung. Apa yang harus dilakukan jika perangkat elektronik mengalami masalah teknis? Kudu didendeni dhewe apa didokok nang elektronike? Ya tergantung sih masalah teknisnya apa, disebabkan Hmm. oleh apa gitu kan. Kalau disebabkan oleh penggunaannya, kalau pemiliknya langsung sendiri kan yang apa, yang memperbaiki kan yang pemiliknya itu sendiri. Kalau kerusakannya karena pihak pabrik itu ya kita kembalikan lagi ke pihaknya gitu. Apakah ada produk elektronik yang memiliki fitur keamanan data yang canggih? Ada. Apa kak? Ya sekarang kan banyak ya, contohnya monitor, Monitor. laptop kan. Kalau sekarang tuh ya semacam itulah kamera gitu. Tapi di punya aku nggak ada sih, soalnya tidak menyediakan barang-barang tersebut. Kak, di mana tempat lokasi toko elektronik kakak? Di rumah. Di rumah? Mm-mm. Di Guntur? Di Guntur. Kalau pengambilannya kan kita di Sayung gitu. Jadi jualnya dari Guntur? Ya di Guntur. Desa apa kak? Desa Donorejo Ciro, RT 02 RW 01, Kecamatan Karangtengah, Demak. Cari aja di map kan ada di sekarang. Apakah ada batasan atau kekurangan yang perlu diperhatikan dalam membeli kulkas? Kekurangannya? Kekurangannya ya nggak ada, paling ya berat itu barangnya. Berat barang itu kekurangan? Atau Kekurangannya. Kenapa Mbak Laili memilih untuk berjualan elektronik ketimbang menjadi usaha lain? Kan ada banyak kak selain elektronik. Ya yang utama itu hobi ya. Karena itu kalau elektronik itu nggak barang yang mudah apa ya terurai gitu loh. Kalau elektronik kan bisa kita jual kapan saja, nggak ada expirednya kan. Kalau kita usaha yang lain, contohnya kita usaha bahan baku ya, yang sekarang kan banyak tuh toko-toko dalam penjualan makanan kan yang lagi hits-hitsnya kan sekarang itu ya. Itu tuh nggak masuk dalam kriteria aku sih. Kenapa? Ya karena sudah banyak yang itu, yang apa masuk dalam usaha itu. Loh, elektronik juga banyak kak. Tapi kan itu nggak barang yang mudah terurai, nggak mudah apa ya namanya ya, nggak mudah itu loh. Kayak ada expirednya gitu loh.
kayak penjualannya itu bisa memakan kurun waktu yang lama gitu. Kalau makanan kan enggak. Kalau hari itu ya hari itu, habis hari itu. Kalau enggak hari itu kan biasanya membusuk kan. Oh, jadi Tuh, intinya kalau elektronik tuh mau bahan dijual keras ya. oh, jual kapanpun tuh bisa gitu kan. Bisa. Kak, apa sih salah satu contoh alat penggunaan arus listriknya sedikit? Banyak ya, kalau kita nggak gunain ya itu bisa menghemat listrik ya. Contohnya apa, kipas angin. Kalau kita pergi kan kita matiin, nggak apa setiap hari kita gunakan kan. Kalau kipas angin itu bisa kita apa gunain pas waktu kita membutuhkan saja gitu. Jadi yang penggunaan arus listriknya besar itu seperti kulkas. Kulkas kan selalu hidup Kak. Kulkas Kulkas terus biasanya sih kalau banyak yang menghabiskan yang arus listriknya banyak ya. Setauku tuh mesin cuci malahan. Enggak kulkas Kak. Enggak. Kalau kulkas tuh biasanya arusnya berapa ya? 1,2 ampere kalau nggak salah. Kalau mesin cuci? Kalau mesin cuci kurang tahu ya. Soalnya kalau sekali giling tuh bisa menghabiskan arus berapa gitu. Soalnya kan arusnya besar kalau mesin cuci itu. Beda karo kulkas. Jadi lebih besar mesin cuci Kak. Kak, kenapa sih kok hanya menjual elektronik perabotan rumah tangga saja? Kan ada banyak elektronik yang selain itu, kayak kamera, CCTV, drone. Kenapa nggak jual itu Kak? Ya karena saya karena saya menguasai marketing di perabotan saja sih elektronik itu. Kalau masalah di luar itu saya kurang paham ya, soalnya itu di luar kemampuan saya dalam usaha gitu. Kalau mau masukin itu dalam usaha saya sih bisa-bisa aja ya. Contohnya kalau kamera itu. Tapi kan modalnya yang kita butuhkan juga banyak nambah lagi gitu kan. Jadi juga ada minatan untuk menjual selain perabotan rumah Kak? Ya ada sih, tapi kan enggak saat ini juga gitu. Mungkin nanti. Nanti. Apakah produk Kakak memiliki sertifikasi atau standar tertentu? Ada. Apa Kak? Ya itu kartu garansinya kan ada toh. Oh, itu termasuk sertifikasi. Kartu garansi itu kan bisa kalau kita ada problem masalah kayak elektronik itu kita bisa memfotokan nomor serinya. Di belakang kan ada nomor seri kan, dalam elektronik itu bermacam-macam elektronik kan ada nomor seri. Gitu kita sharing, kita masukkan, kita fotokan ke senternya, kita adukan lah. Kak, kalau boleh tahu sebutin dong harga-harga di produk elektronik Kakak dari yang termurah sampai yang termahal. Ya banyak ya, contohnya ada TV ukuran 23 in sampai 56 atau berapa ya saya lupa gitu kan. Kalau kulkas kan ada yang 17 sampai yang besar tuh yang 2 pintu ya. 2 pintu tuh yang berapa ya? 431 kalau nggak salah. Banyak tipe-tipenya tuh. 4 juta. Tergantung tipenya sih. Kalau yang kecil kan biasanya 1 jutaan. Kalau yang mahal tuh sekitaran 4 sampai 5 juta. Itu kulkas. Kalau yang lain Kak? Yang mesin cuci. Yang mesin cuci ya sama, sekitaran segitu. Ya 1 juta sampai 5-6an lah. Itu semua produk Kakak gitu semua? Iya. Dari 1 juta sampai ke 5 juta. Kak, apakah harga itu sudah termasuk dengan pajak? Hargamu lho, Mbak. Hargamu lho. Kan elektronik gak ono pajak itu. Pengiriman terjauh
Kakak itu sampai mana? Kalau pengiriman terjauh tuh saya nggak melayani ya, soalnya saya melayani itu hanya di dalam kota saja. Oh, jadi enggak. Tapi merespon enggak Kak kalau ada orang jauh beli? Ya merespon, tapi kan ongkir. Kalau itu bisa membawa sendirilah contohnya gitu. Kalau di rumah tuh hanya melayani dalam kota saja. Itu kalau ada pembeli yang di sekitaran rumah situ ada ongkirnya enggak Kak? Nggak ada sih, gratis biasanya. Gratis. Heeh. Apa motivasi Kakak untuk mau berjualan di elektronik? Motivasinya ya karena beragam jenis elektronik, kayak saya itu menyukai hobi elektronik sih. Yang utamanya ngajarin itu. Kakak siapa? Ya diri sendiri sih. Enggak ada yang ngajarin? Nggak ada, soalnya kan saya kerjanya ya di elektronik kan, itu kita belajar mendalami dalam bidang elektronik, tahu-tahu saya jerumus di itu bidang elektronik juga, usaha elektronik gitu. Apa udah ini bisa di-upgrade di masa depan? Diupdate masa depan ya ada sih. Setiap tahun kan kita mengupdate kayak produk-produk baru kan. Contohnya apa? Contohnya banyak sih. Kak, apa sih Kak tantangan terbesar Kakak dalam melakukan penjualan elektronik ini? Tantangannya ya kita mencari pelanggan. Mencari pelanggan. Tantangannya sekarang kan banyak ya saingannya. Kalau kita nggak pintar dalam mempromosikan barang yang kita jual ya nggak bakal laku ya sekarang ya. Contohnya kita mempromosikannya lewat online. Zaman sekarang kan online semua. Kalau nggak online ya susah gitu. Kalau boleh tahu Kakak ini punya berapa cabang sih? Kalau cabang tuh belum ada ya. Cuma satu aja di rumah, soalnya kan saya baru pemula. Kalau ada cabang, kalau mau membuka cabang lagi sih baru mikir-mikir lagi. Kenapa Kak? Karena membuka cabang nggak sedikit modalnya. Kalau soalnya kalau kalau membuka cabang kan tergantung penjualannya juga ya. Kalau toko kita rame, banyak diminati, ya kita membuka lagi. Kalau cuman pas-pasan ya fokus di satu toko dulu gitu. Jadi kalau udah ada rezeki mau buka cabang lagi Kak? Ya, insya Allah ya. Amin. Apakah ada diskon atau promosi saat ini di toko Kakak? Banyak ya. Banyak. Kalau ya termasuk yang kamu butuhkan apa gitu. Jenis-jenisnya kan banyak ya. Setiap barang ada diskonnya enggak sih Kak? Ada. Kalau kamu mempunyai member pasti banyak lagi diskonnya gitu. Yang dimaksud member itu apa Pak? Kartu. Kita mendaftar dulu kan. Mendaftar, kita membayar berapa, 10.000 untuk membuat kartu member. Nanti kartu member itu bisa kita gunakan kapan saja. Kalau mau membeli kita dapat diskon gitu. Oh, jadi sistemnya gitu. Jadi enggak pakai sistem yang bulan ini ada 17 Agustus ada promo, enggak gitu Kak? Ya itu beda lagi. Kalau kita memiliki kartu member kan mempermudahkan kita untuk membeli barang ya. Soalnya kalau kita memiliki kartu member tuh harga yang kita jual itu beda harganya sama yang enggak memiliki member. Biasanya kalau memiliki member itu kita menjual barang tersebut dengan harga yang grosir. Tahu enggak? Grosir. Tahu harga grosir sama harga enggak grosir sama yang enggak grosir kan biasanya beda 2.000, 5.000, 100.000 kayak gitu potong-potongannya. Itu beli kartu member di mana Kak? Ya di saya. Oh, belinya di Kakak. Berapa itu harganya? 10.000. 10.000 per kartu. Per kartu. Bisa digunakan kapan saja.
buat mau beli barang apa aja bisa. Bisa. Ya kan kegunaannya kartu member kan itu untuk kita membeli barang tersebut dengan harga diskon. Semakin banyak kartunya semakin besar diskonnya. Ya enggak toh. Jadi Kan satu kartu itu untuk semua produk yang kamu mau beli dapat potongan gitu. Enggak banyak kartu kita butuh kita dikasih diskon banyak enggak. Kalau boleh kasih saran dong Kak bagi pengusaha yang ingin melakukan ekspor di dunia elektronik. Ya kita harus kita ya harus menekuni bidang yang kita usaha ya. Kita harus tekun, kita harus mendalami bidang yang kita mau buka usaha tersebut. Kunci dari itu sih kunci utama dalam pemula. Butuh modal enggak Kak? Ya modal tetap butuh ya? Tetap butuh. Oke. Sama. Oke. Terima kasih Kak sudah datang di podcast kami. Sekarang kita akhiri podcast kali ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial dan subscribe kami agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan semoga sukses dalam perjalanan bisnis Anda. Dan terima kasih telah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.